Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah soal yang pertama. Jadi ada soal kodenya seperti itu, YOGVG. Nah, kata kuncinya adalah P sama dengan 10. Kita buat tabel dulu, A, B, C sampai dengan Z. Kita kasih nomor 1 sampai 26. Maka P itu terletak pada J. Sehingga kalau misalkan kita buat tabel nih, maka nilai P itu sama dengan J. Kita urutkan juga sesuai abjadnya, di bawahnya juga urutkan. Jadi J, K, L, M itu di bawahnya Q, R, S, T. Nah, setelah itu, kita buat nih dari soalnya tadi itu yang Y, Go, E, V itu kita uraikan disesuaikan dengan yang kode merah. Misal nih, Y-nya itu sama dengan S, berarti O-nya itu sama dengan I, maka akan tertera kalimat seperti ini: siapakah presiden pertama Indonesia? Maka pertanyaannya adalah siapa nama presiden Indonesia? Oke, kita cek satu-satu dari jawabannya. Kita mulai dari yang A kemudian sampai dengan yang B. Maka kalau yang A, Y itu sama dengan S, maka akan ketemu Soeharto. Jadi bukan ya, karena itu presiden yang kedua. Kemudian yang B nya akan ketemu Soekarno, berarti itulah presiden Republik Indonesia kita. Berarti yang jawabannya yang pas itu adalah yang B. Oke, kita cari yang B. Oke, untuk soal yang nomor 2 seperti ini ya kodenya. Jadi sebuah kode menuliskan padding, dia akan menjadi F, M, H, C, Q, M, F, B, G. Sama kayak yang tadi, kita urutkan abjad dulu A sampai dengan Z. Jadi urut 1 sampai dengan 26. Kita tuliskan ini per huruf. Jadi P, L, E, kemudian ada A, D, K, I, N, G. Nah, P itu sama dengan berapa? Kalau kita perhatikan dalam tabel bahwa nilai P-nya itu sama dengan 16. Kemudian L-nya itu sama dengan 12. Kita tuliskan juga sampai dengan G. Jadi P-nya 16, kemudian L-nya itu adalah 12, E-nya sama dengan 5, kemudian A-nya itu adalah 1. Nah, D-nya itu sama dengan 4. Dan I-nya itu sama dengan 9, N-nya sama dengan 14, kemudian G-nya itu sama dengan 7. Oke. Kemudian dia menjadi apa? F, M, H, C, Q, M, F, B. Jadi kita tuliskan juga ini C, kemudian ada Q, M, F, B. Oke, seperti ini ya. Nah, sama seperti yang tadi. Oke, jadi kita tulis angkanya. Jadi F-nya itu sama dengan 6, kemudian M-nya 13, H-nya itu sama dengan 8, dan C-nya itu sama dengan 3, kemudian Q-nya sama dengan 17. Sampai dengan B itu sama dengan 2. Kalau kita perhatikan ya, ini akan memiliki pola. Oke, polanya bagaimana untuk yang ini? Jadi sebelah kiri dan kanan. Nah, ternyata ini titik pisahnya terletak di tengah-tengah. Kita bagi ini. Kemudian kita perhatikan PLEA, kemudian dengan QMFB. Nah, sebenarnya itu di bawahnya itu ya. Jadi kita buat P itu ada 16, kemudian Q itu kan 17. Dan L-nya itu adalah 12, M-nya. Nah, setelah itu oke, kita tuliskan yang seperti ini. Jadi Q, F, F. Ternyata ini punya hubungan bahwa P ke Q itu tambah 1, L ke M tambah 1 juga. Jadi kita buatkan tambah 1. Untuk yang di bawahnya, yang D, I, N, G,
itu kan ada angka 4, 9, 14 sama 7. Berarti itu berlaku untuk yang di atas, yang sebelah kanan, yang FMHC itu. Tapi itu posisinya dibalik nanti ya. Jadi dibalik urutannya seperti ini Mas, C H M F. Nah, persamaan yang di sini itu kan dari D itu kan sama dengan 4, kemudian C-nya itu sama dengan 3, I-nya 9, kemudian H-nya itu adalah 8, berarti min 1. Oke, berarti kita punya hubungan seperti ini. Maka ini berlaku juga untuk yang kode solder. Jadi kita bisa tuliskan tuh ya, solder, S-nya kemudian sama dengan 19, kita cek di tabel yang di atas, sampai dengan R-nya. R-nya itu berarti 18. Oke, kita tuliskan satu persatu. Berarti pola yang SH, O dan U itu tambahkan 1. Tambahkan 1, otomatis dia akan ketemu 20, kemudian 9 dan 16, kemudian itu ada 22. Oke, maka 20 itu huruf apa? Otomatis dia adalah hurufnya, kita cek di tabel yang di atas, berarti 20 itu T. Kemudian kalau untuk yang 9 itu adalah I, dan 16 itu P, dan yang 22 itu adalah V. Oke, berarti kita sudah punya kode. Kalau yang di bawah Pak, LDRE, berarti kurangi 1, otomatis dia akan ketemu 11, 3, 4, dan 17. Kita cek juga dalam tabel. 11 itu berarti angkanya adalah K, kemudian 3 itu C, dan 4 itu adalah D. Oke, berarti 4D, kemudian yang 17 itu sendiri adalah G. Berarti sekarang sesuaikan dengan urut nih. Berarti yang TIPV itu di bawah, kemudian urutannya untuk yang pilihannya dari Q, D, C, K, kemudian lanjut ke TIPV. Oke, seperti itu. Untuk soal selanjutnya yaitu ada GHWHU, kurangi dengan GVTN sama dengan 4. Kira-kira ini angka berapa? Yang punya 5 huruf kemudian dikurangi dengan 4 huruf. Angka berapa? Oke. Di situ sama-sama dimulai dengan G. Otomatis kesimpulannya adalah 7 kurangi dengan 3 sama dengan 4. Berarti GHWHU itu sama dengan 7. Oke, kemudian ini nih, H-nya itu sama dengan U. Kita sudah punya kata kuncinya bahwa H itu sama dengan U. Kemudian yang sebelah kanan diawali dengan G, berarti 3, T juga, dan G-nya itu sama dengan T nantian. Oke, kurangi 3 sama dengan 4 ya. Oke, jadi G-nya sama dengan T. Oke, kalau kita buat tabel seperti ini, jadi kita sesuaikan bahwa G itu sama dengan T, urut itu, terus di bawahnya H itu sama dengan U, kemudian di bawahnya I itu sama dengan V. Maka untuk soalnya yang YFZN itu, nah kita cek ini, jadi di bawahnya Y itu apa? Otomatis sama dengan L, kemudian itu seharusnya bukan F tapi V ya. Nah itu typo soalnya, itu mungkin tidak bisa membedakan antara F dan V. Oke, kemudian Z-nya sama dengan M, dan N-nya sama dengan A. Otomatis ini adalah 5 ya. Oke. Setelah itu kita cek juga yang tengah itu. Jadi nanti YVZN itu dikurangi dengan RZCNG. Kita tentukan bahwa RZCNG ini
itu kalau cek di tabel bahwa nilai R-nya itu adalah sama dengan E, berarti Z-nya adalah M, C-nya adalah P, berarti 4 ya. Sudah bisa kita baca bahwa ini adalah 4. Jadi 5 kurangi 4, salah, berarti 4. Yang terakhir tambahkan dengan GHN. Jadi GHN, G sama dengan D, kemudian H itu kalau di tabel sama dengan U, berarti ini otomatis 2 ya, berarti 2. Oke, sama dengan 2. Nah, kalau ditambahkan berarti tambah 2, hasilnya adalah 3. Berarti untuk soal berikutnya, nah ini sama kayak yang tadi ya, berarti ada angka terdiri dari 4 huruf tambahkan dengan angka yang terdiri dari 5 huruf. Nah, kebetulan yang di belakang itu kayak yang tadi, jadi sama dengan 7, otomatis yang depan itu adalah 4, tambahkan hasilnya 10. Oke, kalau kita cek di dalam tabel maka akan ketemu ini R-nya itu sama dengan E dan A-nya itu sama dengan N, N-nya sama dengan A, dan Z-nya itu sama dengan M. Oke, berarti ada 6. 6 tambahkan dengan berapa? Nah, tambahkan dengan R lagi, otomatis awalannya adalah E. R berarti 6 dan 4. Nah, sudah terbaca ya, meskipun sudah diketahui sampai Z, berarti otomatis dia sudah 4. Berarti 6 tambah 4, Pak. Hasilnya sama dengan berapa? Ya sama dengan 10 juga. Berarti jawabannya itu adalah yang D, berarti 10 juga. Oke. Untuk selanjutnya soal seperti ini ya, diketahui persamaan sebagai berikut. Jadi most tambah most sama dengan torso, dan kata kuncinya adalah Z itu sama dengan 4. Kita perhatikan semua jawabannya, ternyata belakangnya itu 2. Otomatis kalau dia 2 maka nilai T-nya itu sama dengan 1. Kok bisa, Pak? Kan bisa pakai 6 tambah 6, 12 simpan 1. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau S tambah S itu pasti hasilnya adalah genap. Jadi kalau dijumlahkan lagi 1 bukan genap tadinya. Otomatis Z-nya itu kan 4 kita masukkan. Oke. Berarti T sama 1, Pak. Di depan otomatis 1. Sekarang tinggal kita cek O sama dengan O. Sama kan ya? Berarti otomatis itu yang 2 angka 2. Nah, di situ ada R. Sekarang pilihannya di situ antara C dan A. Kalau yang A tidak mungkin karena 44 di situ harusnya bukan R tapi ZZ. Sehingga jawaban yang pas itu adalah yang C. 1 2 5 4 2 begitu ya. Lanjut ini. Selanjutnya itu ada soalnya seperti ini nih. Ini bahasa pandanya sekarang ya. Gwen sama dengan panda atau seekor panda, atau istilahnya adalah panda. Barik anak muda atau seorang anak muda. Jadi Gwennya itu ada panda, kemudian bariknya itu adalah anak muda. Kalau O Gwen tambah Z, berarti Z-nya tambah Z, dia menjadikan banyak. Berarti Gwen tadi panda tambah Z jadi banyak panda. Sekarang kita perhatikan nih, anak muda menyukai panda, garis miring yang menyukai. Menyukai itu sebenarnya kalau kita perhatikan kalimatnya O Gwen N bar ik, berarti yang menyukai itu ditaruh di tengahnya antara N dan ik. Siapa itu? Adalah anak muda atau bar ik. Nah, sekarang kalau yang disoal itu adalah panda yang menyukai, maka O Gwen. Jadi dituliskan di O Gwen-nya di tengah. Berarti no O Gwen ik. Sekarang yang di depan adalah anak muda, berarti bar ik.
Jadi dibalik ya, nanti yang kata di depan jadi di belakang. Selanjutnya ini bahasa pandainya seperti ini nih. Wang ing ang, kata pipi artinya hari ini hujan. Dan yang kalimat kedua wang ing ungking, kata pupu. Kalau kita perhatikan ya, wang ing ang, hari ini hujan. Kemudian yang di bawahnya itu adalah wang ing ungking, artinya itu adalah kemarin juga hujan. Berarti dapat kita bisa simpulkan bahwa king itu artinya adalah juga. Kenapa? Karena yang di atas itu tidak ada kata king. Oke, kita punya kata itu sekarang. Selanjutnya ing ung. Nah, ing ung di kalimat kedua itu adalah menunjukkan kemarin. Jadi sudah kita punya dua kosakata ya, juga dan kemarin. Sekarang nung ing ung. Nung ing ung itu artinya kemarin cerah. Berarti nung itu, jadi nung itu artinya adalah cerah. Kita sudah punya ini ya kosakatanya seperti ini. Dan selanjutnya itu adalah mong. Mong itu artinya besok. Pipi berucap yakin. Sekarang nung ing mungking, kira-kira artinya apa? Kita sudah punya 4 kosakata. Sebenarnya itu sudah bisa menentukan artinya nung ing mungking itu apa. Oke, bisa ya. Jadi nung ing mungking, artinya apa ini kira-kira? Kita cek ke jawabannya. Kalau nung ing, nung itu kan cerah, mung itu kan besok. Berarti ada kingnya juga, otomatis besok juga cerah. Seperti itu. Jadi ada kalimatnya besok juga cerah, dibalik ya. Jadi kalau yang nong itu cerah, kita taruh depan. Mung itu adalah besok. Juganya king, berarti besok juga cerah. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang mana, yang A ya. Oke, soal yang terakhir bahasa pandainya ini seperti ini. Jadi John ingin memuji Barbie dengan bahasa boneka Candyland. Nah, kalimatnya seperti itu ya. Senyum dia indah itu sama dengan uj glubuk uwu. Yang kalimat kedua, senyum kamu manis, unyu pun uwup. Nah, kalau kita perhatikan nih kalimat 1 dan 2 itu ada senyum-senyum. Berarti nanti yang kalimat bahasa bonekanya itu adalah uwu. Berarti senyum itu sama dengan uwu. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kalimat yang nomor 3, di situ ada mata dia indah. Berarti di kalimat pertama juga ada indah, maka indah itu adalah uj. Kemudian di kalimat ketiga ini juga ada kata dia. Berarti kalimat pertama juga ada dia. Kita cari ini. Oke, berarti ada glubuk. Oke, berarti dia itu sama dengan glubuk. Dari hasil kita analisis nih, ternyata yang kata depan itu jadi di belakang, dan sebaliknya yang belakang itu nanti akan di depan. Kalau yang di tengah berarti tetap. Sehingga glubuk itu sama dengan dia. Kemudian yang di kalimat kedua itu kamu itu berarti sama dengan pam. Oke. Selanjutnya yang di itu kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kalau yang ditanyakan adalah rambut kamu indah, maka yang di depan nanti itu adalah indah. Kita bahasa bonekanya indah apa? Berarti uj. Uj kamu bahasa bonekanya adalah pum, berarti uj pum. Rambut adalah hab, berarti uj pum hab. Jawabannya adalah yang D.